gusli, fardu mandi, ya. Furudul gusli isnani, fardu mandi ada 2 bagian. Mengenai hal-hal yang menyebabkan mandi sudah kita pelajari. Berarti sudah tahu mana yang menyebabkan kita mandi hadas besar. Nah, sekarang bagaimana cara mandinya gitu. Fardu gusli isnani, fardu mandi itu 2. Al-awwalu niyah. Yang pertama niat. Wasani ta'mimul badani bilma. Yang kedua meratakan air seluruh badan atau meratakan badan dengan air. Ya, seluruh badan. Badan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu doang 2. Mudah kan? Simple. Niat, kemudian meratakan air di seluruh tubuh. Selesai. Nah, caranya bagaimana lebih terperinci. Baik. Al-awwalu niyah, yang pertama niat. Waktuha awwalul gusli. Kapan waktunya niat? Ini yang jadi permasalahan. Semua tahu puasa dengan niat, mandi hadas besar, wudu, tapi kadang nggak tahu di mana letak wudunya, letak niatnya itu. Ya, banyak orang niat waktu cuci tangan. Padahal wudu itu ketika jatuhnya air di wajah, bagian mana aja, penting di wajah. Jatuh air itu dia nih niat. Ya. Nah, kalau mandi hadas besar, waktunya adalah awalul gusli. Waktu mandi. Niat waktu mandi. Jadi niat jatuhnya ketika mandi. Waktuha awalul gusli li'annal badani fil gusli kal adwil wahid. Waktunya adalah di awal dia membasuh, ya, waktu jatuhnya air ke badan, disitulah letaknya niat. Li'annal badan fil gusli kal adwil wahid. Bahwasannya yang namanya badan itu di dalam hal mandi satu anggota. Jadi yang namanya dia mulai dari rambut, ya, mulai dari atas, mulai dari mana? Tangan atau mau dari kaki nggak jadi masalah, itu namanya bagian badan gitu. Kalau sebenarnya kita pengertian kita kan badan ya ini, tangan lain lagi. Padahal badan ini di sini maksudnya tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, disitulah letak awalnya niat ketika kita mulai membasuh. Jadi jatuhnya air, kita di situ nih niat. Ya. Nanti tata caranya yang sunnah ada nanti. Ya, itu belakangan. Yang wajibnya dulu. Wudu yang wajibnya dulu dipelajarin, sholat yang wajibnya dulu dipelajarin. Itu orang awalnya begitu, orang ngajar. Ya, ngajar begitu. Ya, guru-guru yang ngerti itu ngasih tahu, harus ngajar ini nih, lihat porsinya. Ya, apalagi ente di tempat orang-orang awam dan sebagainya, jangan langsung mengajar yang tinggi-tinggi.